Suatu hari di sebuah kelas terlihat 3 orang pelajar yang sedang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ya elah, belajar lagi, belajar lagi. Besok ada ulangan. Iya deh, paling hidupnya paling nilai. Lain kali santai kek. Aku harus belajar. Emang kalau nggak belajar kenapa? Ini mah gak bakal ngerti. Hidupnya udah enak. Maksudmu? Gue pernah begadang ngerjain tugas, tetep aja nilainya jelek. Dia tuh kayak dia, nggak kayak dia ya. Dia belajar sedikit aja, udah langsung dapat nilai bagus. Kadang kesel juga sih ya lihat orang yang sekali aja langsung berhasil. Kalian gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya elah, mulai lagi deh dramanya. Sini. Woi, balikin buku gue. Nggak mau, ambil sendiri. Oh. Ibu guru yang memperhatikan hal tersebut langsung memanggil ketiga pelajar tersebut untuk menghadap kepada dirinya. Sebelum ibu memberi hukuman atau menyalahkan siapapun, ibu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena ibu percaya setiap perilaku pasti ada alasannya. Septian, kenapa kamu sering mengganggu Rizka? Gak ada alasannya bu, saya cuma bercanda tadi. Benarkah? Iya ibu. Kalau hanya bercanda, kenapa kamu terus melakukannya? Walaupun Rizka terlihat tidak nyaman. Tidak apa-apa. Di sini tidak ada yang menertawakanmu. Ibu hanya ingin mengerti. Coba ceritakan. Saya sebenarnya iri bu sama Rizka. Kamu iri kenapa? Dia selalu dapat perhatian dari guru. Kalau dapat nilai, nilainya bagus. Terus semua orang muji dia. Dan itu yang membuatmu kesal. Bukan cuma kesel bu, Lalu, saya pengen ada yang merhatiin saya juga bu. apa kamu merasa kurang diperhatikan? Iya bu. Bisa kamu ceritakan, Septian? Orang tua saya sibuk kerja dari pagi sampai malam. Pas saya pulang, di rumah kosong. Kadang makan sendiri, belajar sendiri. Bahkan kalau dapat nilai bagus, gak ada gunanya karena gak ada yang nanya. Jadi, saat kamu berhasil, tidak ada yang memperhatikanmu. Iya bu. Lalu, apa yang biasanya membuat orang memperhatikan kamu? Kalau saya bikin masalah, Maksudmu? ya kalau saya bikin masalah, terus dipanggil oleh guru, terus orang tua saya diundang, orang tua saya langsung datang dan marah-marah. Tapi setidaknya pas itu mereka merhatiin saya. Saya tahu itu salah bu, tapi karena saya lebih memilih dimarahin daripada ngerasa nggak ada sama sekali atau nggak dianggap. Terima kasih ya, Septian, karena kamu sudah berani jujur. Sekarang kamu Dilan. Saya nggak punya cerita apa-apa, Bu. Benarkah? Saya emang malas. Menurut kamu malas sejak lahir. Ibu gak percaya itu. Semua orang juga bilang saya malas. Ibu ingin mendengar cerita versimu. Dulu saya nggak malas, Bu. Lalu, Dulu saya rajin belajar, sampai ikut les juga. Bahkan pernah belajar sampai tengah malam. Dian, Tetap aja gagal. gagal bagaimana? Teman-teman, belajar tuh bentar nilainya udah bagus. Saya belajar berjam-jam, nilainya tetap jelek. Apa yang kamu rasakan saat itu? Saya ngerasa bodoh. Lalu, Saya coba lagi, tapi hasilnya tetap sama. Lama-lama capek, Bu. Tiap lihat nilai, rasanya percuma. Mau usaha segimanapun, rasanya nggak akan pernah cukup. jadi kamu berhenti berusaha.
Awalnya enggak, tapi setelah gagal berkali-kali, saya mulai mikir, mungkin saya memang gak punya kemampuan apa-apa. Saya nggak jago olahraga, nggak jago pelajaran, nggak jago seni. Jadi saya mikir, ngapain coba saya nyoba semuanya tapi ujung-ujungnya tetap gagal. Makanya saya sering tidur di kelas, Bu. Soalnya kalau tidur, saya nggak perlu mikirin kalau saya selalu ketinggalan. Lah, Kadang saya iri, Bu, sama Rizka. Dia belajar, terus hasilnya berhasil. Sedangkan saya belajar, tapi gagal. terima kasih ya Dila, kamu sudah berani jujur. Sekarang kamu Rizka. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, Bu. Coba kamu mulai dari apa yang kamu rasakan. Semua orang mengira saya bahagia karena sering mendapatkan nilai bagus. Apakah itu benar? Tidak, Bu. Coba kamu ceritakan dengan versimu. Dari kecil, saya selalu dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oleh orang tuamu. Iya, Apa yang terjadi jika nilaimu turun? mereka akan marah. Seberapa marah? Kadang mereka mendiamkan saya sampai berhari-hari. Waktu saya dapat nilai 90, mereka malah nanya, kenapa bukan 100? Lalu, bagaimana perasaanmu saat itu? Saya merasa apapun yang saya lakukan tidak akan pernah cukup. Jadi, kamu belajar hanya karena takut. Iya, Bu. Takut apa? Takut ngecewain mereka, takut dianggap gagal, dan takut kalau nilai saya jelek. Mereka nggak bakal bangga lagi sama saya. Apa kamu pernah ingin beristirahat? Sering, Lalu, kenapa tidak? karena tiap berhenti belajar, saya malah ngerasa bersalah. Bahkan sebelum ujian, saya sering susah tidur. Saya terus belajar bukan karena pengen jadi yang terbaik. Saya cuma gak mau mengecewakan orang tua saya. Gue gak pernah tahu itu. Gue juga. Nah, sekarang kalian mengerti kan? Kita sering melihat perilaku seseorang, tapi kita tidak mengetahui perjuangan yang mereka sembunyikan. Septian terlihat nakal, tetapi sebenarnya sedang mencari perhatian. Dila terlihat malas, tetapi sebenarnya lelah karena terus merasa gagal. Dan Rizka terlihat sempurna, tetapi sebenarnya hidup dalam tekanan yang besar. Anak-anak, hari ini Ibu ingin kalian memahami sesuatu. Menurut teori humanistik, setiap manusia memiliki kebutuhan dan perasaan yang harus dihargai. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, perilaku seseorang bisa berubah. Septian mencari perhatian karena merasa diabaikan. Dila kehilangan semangat karena merasa gagal terus-menerus. Dan Pika hidup dalam tekanan karena takut mengecewakan orang tua. Kalian bertiga sebenarnya sama-sama sedang kesulitan. Hanya saja cara kalian menghadapinya itu berbeda. Septian perhatian tidak harus dicari dengan membuat masalah. Kamu bisa mendapat perhatian dengan menunjukkan hal-hal positif. Ibu. Dan kamu Dila, tidak semua orang berhasil dengan cara yang sama. Mungkin kemampuanmu bukan di bidang yang selama ini kamu coba. Jadi saya bukan bodoh, Bu. Tentu tidak. Setiap anak itu punya kelebihan masing-masing. Dan kamu Rizka, nilai memang penting, tetapi kesehatan dan kebahagiaan kamu juga lebih penting. Iya, Bu. Sekarang coba kalian katakan satu hal baik tentang teman kalian. Kalau dari saya, Bu, Rizka itu orangnya baik karena dia sering membantu orang yang sedang kesusahan. Dia juga gak pernah sombong, gak nilainya tinggi. Septian itu orangnya seru, dia bisa bikin suasana kelas jadi hidup. Begitu juga dengan Dila. Pekerja keras, dia selalu mencoba walaupun sering gagal.
Maaf ya Rizka, gue tadi ganggu lu karena gue iri aja. Terus gue cuman mau perhatian aja. Gue juga minta maaf ya. Iya, aku maafin kalian. Bagus. Ingat ya, setiap orang membawa masalah yang tidak selalu terlihat. Karena itu kita harus saling memahami, bukan saling menyakiti. Mulai sekarang aku bakal cari perhatian dengan cara yang lain deh. Aku juga bakal coba lagi dan gak gampang nyerah. Dan aku bakal belajar lebih seimbang.